Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Sarlina dengan NIM C1C021209. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dan akuntansi serta perkembangan transaksi syariah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama di sini ada pengertian akuntansi syariah. Akuntansi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam bisnis, karena semua keputusan bisnis didasarkan pada informasi yang diperoleh dari akuntansi. Secara etimologis, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu accounting. Dalam bahasa Arabnya disebut muhasabah yang berasal dari kata hasabah atau hasibah yang artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi, dan menuliskan. Akuntansi syariah adalah sebuah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai-nilai Islam atau dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan bank dan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Artinya, akuntansi Islam dibangun di atas dasar pemikiran manusia yang memperhatikan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam kegiatannya, setiap transaksi yang tercatat harus sesuai dengan syariah. Artinya, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini harus mengikuti aturan Allah SWT, karena akuntansi Islam mensyaratkan bahwa setiap kegiatan keuangan harus sejalan dengan etika dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Akuntansi dalam Islam merupakan domain muamalah, artinya diserahkan pada kemampuan manusia untuk mengembangkannya. Hal itu sejalan dengan pengertian muamalah bahwa semua diperbolehkan untuk dilakukan manusia, kecuali ada larangan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya bahwa akuntansi Islam dibangun atas dasar pemikiran manusia yang mengindahkan hukum-hukum Allah SWT. Al-Quran dan Al-Hadis hanya membekalinya dengan beberapa nilai seperti nilai etika, moral, kebenaran, keadilan, terpercaya, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, kita melihat bahwa tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan di antaranya yang pertama yaitu menjadi bukti dilakukannya transaksi menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya. Yang kedua, menjaga agar tidak menjadi manipulasi atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu. Yang ketiga, mewajibkan perlunya kesaksian dalam mendukung suatu transaksi bisnis. Dengan demikian, syariah Islam sangat mendukung adanya kegiatan akuntansi dalam setiap aktivitas kegiatan yang dilakukan manusia, khususnya yang berkaitan dengan masalah keuangan. Sistem ekonomi Islam mempelajari dan mengkaji ekonomi rakyat dengan menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai landasannya. Begitu pula akuntansi, karena ilmu akuntansi berkaitan dengan kegiatan ekonomi rakyat yang sudah diterangkan pula di dalam Al-Quran dan Hadis, sehingga akuntansi dinilai dan dipersepsikan sebagai salah satu hisab atau derivasi, yaitu menganjurkan yang baik-baik dan melarang apa yang buruk. Selanjutnya, perkembangan transaksi syariah. Perkembangan pesat terjadi dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan lain sebagainya yang berbasis syariah. Dalam 3 dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Selanjutnya, perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga makin berkembang. Hal ini ditandai dengan makin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Sistem perkembangan syariah sendiri memiliki rekam jejak yang panjang, diawali dengan Midgram Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963 yang kemudian diambil alih dan direstrukturisasi oleh pemerintah Mesir menjadi Nazar Social Bank pada tahun 1972. Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut, tidak hanya di Timur Tengah, termasuk pendirian Islamic Development Bank pada tahun 1975, tetapi juga di negara-negara Eropa seperti Luxembourg pada tahun 1978, di Swiss pada tahun 1981, dan Denmark
tahun 1983. Perkembangan yang sama juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Malaysia, Bank Syariah pertama berdiri pada tahun 1982, sementara di Indonesia baru terjadi 9 tahun kemudian melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, sebelum tahun 1992 telah didirikan beberapa lembaga keuangan non-bank yang kegiatannya menerapkan sistem syariah. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, pemerintah telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan bank syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah selanjutnya di Indonesia hingga tahun 1998 masih belum pesat karena baru ada 1 bank syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah yang beroperasi. Pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 hingga disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah meningkat tajam, terutama dilihat dari peningkatan jumlah bank atau kantor yang menggunakan prinsip syariah dan peningkatan jumlah aset yang dikelola. Pertengahan bulan Juni 2008, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan 2 undang-undang yang penting, yaitu Undang-Undang Surat Berharga Syariah Nasional tahun 2008 dan Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak tahun 2012 telah dilakukannya perubahan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan sektor jasa keuangan di Indonesia. Dengan adanya lembaga independen atau OJK tersebut, diharapkan industri jasa keuangan di Indonesia, khususnya jasa keuangan syariah, akan semakin maju, dan diharapkan Indonesia mampu menjadi barometer transaksi syariah di Asia dan dunia. Di tengah pesatnya perkembangan transaksi syariah tersebut, maka kebutuhan atas akuntansi syariah makin meningkat. Akuntansi sebagai proses untuk melaporkan transaksi keuangan perusahaan tentu harus dapat mengikuti seluruh perkembangan transaksi yang sedang berlangsung. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.